Jin mengaku ruh Muhammad dan Nur Muhammad. Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2005, tepatnya 1 bulan setelah peristiwa tsunami Aceh. Ada temanku datang dengan muka kusam penuh dengan kebingungan berkata, "Sudah 3 minggu ini keluargaku sering kesurupan yang aneh-aneh. 2 adikku laki-laki kesurupan, yang satu mengaku ruh Muhammad dan yang satunya mengaku Nur Muhammad. Adikku yang ngaku ruh Muhammad mengumpulkan keluarga dan saudaraku. Dia berkata, 'Aku mendapatkan wahyu dari Allah dalam beberapa hari ini pantai di Banyuwangi ini akan terjadi bencana tsunami, banyak yang akan mati karena manusia banyak yang bermaksiat. Mari kita ngungsi ke tempat yang tinggi yaitu ke Blitar di rumah saudara kita.' Temanku melanjutkan ceritanya. Akhirnya ada 3 kakak kurang lebih 17 orang kami mengungsi ke rumah saudara di Blitar. Di situ saya pernah kesurupan jin yang mengaku Pangeran Diponegoro, lalu disembuhkan oleh adikku yang mengaku ruh Muhammad. Kemudian saudaraku ada yang kesurupan mak lampir dan grandong. Keduanya disembuhkan oleh adikku yang kesurupan jin yang ngaku ruh Muhammad. Waktu di Blitar itu aku merasa ada yang janggal, logikaku kupakai dan mulai berpikir bahwa ini adalah keganjilan yang diakibatkan oleh jin. Saya pun menelpon teman yang ada di sini. Kutanyakan apakah di pantai di Banyuwangi ada tsunami. Justru aku ditertawakan temanku dan dianggap ngigau, karena tidak ada tsunami dan bencana apapun. Setelah 1 minggu di Blitar, adikku yang kesurupan ruh Muhammad dan Nur Muhammad, banyak orang yang datang meminta tolong dan ada yang minta obat kesembuhan sakitnya dan semuanya manjur, padahal adikku itu sebelumnya tidak pernah belajar apapun. Kemudian adikku mengumpulkan keluargaku dan berkata, "Aku mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Gunung Kelut di Blitar akan meletus, mari kita ngungsi pulang ke Banyuwangi." Akhirnya rombongan kami pulang ke rumah Banyuwangi dan barusan saya sampai langsung ingat sampean, makanya langsung ke sini mohon pertolongannya agar keluarga kami bisa sembuh dan sehat dari gangguan jin dan ternyata Gunung Kelutnya tidak meletus. Saya pun bertanya, kenapa kamu dan saudara-saudaramu percaya kepada adikmu yang sedang kesurupan? Temanku menjawab, adikku itu aslinya tidak bisa baca Al-Quran, sekarang sangat pandai dan fasih ketika membaca Al-Quran, bahkan bisa memaknainya dan menjelaskan kepada kami semuanya. Adikku juga bisa membuka gerbang surga sehingga baunya dan hawanya surga bisa dirasakan seluruh orang yang ada di dalam ruangan. Juga bisa membuka gerbang neraka, sehingga semua bisa merasakan panasnya api neraka. Adikku sekarang berubah total, cara bertutur katanya sangat halus dan sopan dan tidak seperti orang yang kesurupan. Akhirnya semua keluarga kami tunduk dan percaya. Apalagi ada beberapa orang berobat dan meminta tolong menjadi sembuh. Itulah yang menyebabkan keluargaku percaya kepada adikku. Saya pun berkata, sekarang waktunya sudah duhur, kamu pulang dan istirahat dulu. Nanti abis sholat isyak saya akan datang ke rumahmu. Abis sholat isyak saya berangkat menuju ke rumah temanku itu. Banyak sekali keluarganya sedang berkumpul mendengarkan ceramah dari keluarganya yang kesurupan ngaku ruh Muhammad. Dia pun beratraksi membuka pintu surga dan semua orang yang berkumpul makin larut takjub. Kulihat semua keluarga besar yang sedang berkumpul tersebut dalam kondisi linglung, kedua sorot matanya layu, logikanya tidak berfungsi karena terkena pengaruh dari energi jin yang masuk ke dalam otak dan pikiran dan mereka pun semuanya tersugesti. Lalu kami pun pindah ke ruangan lain ngobrol dengan temanku kakaknya yang kesurupan. Kemudian kakak adik yang kesurupan itu datang menghampiriku, "Sampean apa rumahnya yang ada musyolanya itu?" Saya pun menjawab, "Ya betul, saya kesini ingin bersilaturahmi." "Nama kalian siapa?" Saudaranya yang dewasa menjawab, "Aku adalah Nur Muhammad."
Sedangkan adiknya menjawab, sedangkan aku adalah Ruh Muhammad. Jika dilihat dari mata dohir kedua orang ini seperti orang yang tidak kesurupan. Kedua jin yang merasukinya tersebut sangat canggih. Gerakannya sangat alami dan normal, suaranya biasa tidak seperti tanda-tanda kesurupan. Jinnya sangat canggih sekali. Satu hal yang tidak bisa dibohongi adalah energi dan cahaya dari keduanya sangat gelap dan kasar serta wujudnya jelek. Kedua telinganya besar, lidahnya panjang, kepalanya gundul. Saya pun bertanya, sekarang kamu jelaskan kepadaku mengapa ada Ruh Muhammad dan Nur Muhammad, kamu jelaskan keduanya. Mereka berdua menjawab, Ruh Muhammad dengan Nur Muhammad tidak sama, keduanya berbeda. Sekarang jelaskan tentang Nur Muhammad, tanyaku. Dia pun muter-muter ngomongnya dan tidak bisa menjelaskan. Lalu keduanya mengeluarkan ilmu dengan kedua gerakan telapak tangan dihadapkan kepadaku. Saya diam saja sampai beberapa saat. Lalu saya pun ganti telapak tangan kananku kuhadapkan kepada mereka sambil kubacakan Fatihah. Keduanya kesakitan dan menundukkan tubuhnya mohon ampun. Saya pun berkata, kalian itu ifrit yang mau menyesatkan orang, keluarlah dari kedua tubuh ini, jika tidak kalian akan kubakar. Jin tersebut menjawab, sampean kok tahu kami berdua jin ifrit, padahal kami sudah menyamar dengan baik dan berdandan dengan sempurna. Saya pun berkata, kamu boleh ngaku-ngaku siapa saja, tapi bentuk wujudmu tidak bisa menyerupai wujud Kanjeng Nabi, karena setan dan jin tidak bisa menyerupai bentuk dan wujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepandai-pandainya kamu menyamar dan ngaku-ngaku siapa saja tapi masih dengan mudah ditembus wujud hakikatmu yang jelek dan baunya tidak enak karena rasa itu tidak bisa ditipu dan diperdaya. Sekarang kamu keluar dari kedua tubuh orang ini dan jangan mengganggu keluarga ini dengan menyesatkan mereka. Keduanya berkata, ya benar, aku adalah jin ifrit yang suka menyamar dan menyesatkan orang. Karena manusia mudah dikelabui dengan cara kami mengaku para wali dan orang suci. Aku mohon maaf dan mau keluar dari tubuh ini, tapi aku minta sangunya. Kamu minta sangu, bekal apa? Aku minta sangu bacakan Al-Fatihah untuk kami, pinta jin tersebut. Kemudian saya pun baca Fatihah, keduanya mengucapkan salam dan keluar dari tubuh kedua orang tersebut. Lalu kedua tubuh tersebut jatuh lunglai, beberapa saat kemudian sadar dan sembuh dengan izin Allah. Jin bisa saja menyamar para wali dan mengaku-ngaku menjadi Ruh dan Nur Muhammad, tetapi mereka tidak bisa menyerupai wajah dan wujud Nabi Muhammad, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin bentuknya tidak bisa diserupai oleh jin. Dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia berarti benar telah melihatku karena setan tidak mampu menyerupai rupaku. Hadis riwayat Muslim.